Halo semuanya, apa kabar? Sering banget kan kalau kita ngomongin perusahaan yang kebayang pertama itu pasti profit, untung, cuan. Tapi pernah nggak sih kita mikir apa dampak mereka yang sebenarnya ke dunia di sekitar kita? Nah, di pembahasan kali ini kita bakal coba kupas tuntas gimana caranya kita bisa membaca kontribusi sebuah perusahaan lebih dari sekedar angka-angka di laporan keuangannya. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Sebenarnya, gimana sih cara kita ngukur kontribusi nyata sebuah perusahaan buat dunia? Baik itu yang bagus-bagusnya atau mungkin yang kurang bagusnya. Pertanyaan ini nih yang jadi inti dari semua yang akan kita bahas. Oke, kita mulai dulu dari gambaran besarnya ya. Di bagian pertama ini, kita bakal lihat gimana sebuah visi global yang super ambisius itu ujung-ujungnya nyambung ke aksi nyata perusahaan-perusahaan yang kita lihat sehari-hari. Ceritanya dimulai di tahun 2015. Waktu itu, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 17 tujuan besar yang disebut Sustainable Development Goals atau kita sering dengar sebagai SDGs. Anggap aja ini kayak peta jalan bareng-bareng buat seluruh dunia, supaya kita bisa mencapai perdamaian dan kemakmuran di tahun 2030. Dan poin kuncinya di sini tuh apa? PBB bilang ini bukan cuma kerjaan pemerintah aja. Sektor swasta, ya perusahaan-perusahaan itu mereka bukan cuma penonton, justru mereka itu pemain krusial. Tanpa mereka, agenda 2030 ini bakal susah banget tercapainya. Tapi, nah ini dia tantangannya. Visinya kan global, keren banget. Tapi prakteknya di lapangan, terutama di Indonesia, kayaknya masih butuh dorongan ekstra. Bayangin deh, dari 100 perusahaan terbesar di Indonesia, ternyata cuma sekitar 30%-nya aja yang sudah bikin laporan keberlanjutan. Angka ini nunjukin ada gap yang lumayan besar kan? Yuk, kita coba cari tahu kenapa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Coba deh bayangin, kalau laporan keuangan itu ibarat rapor nilai matematika atau akuntansi sebuah perusahaan, ternyata ada satu lagi rapor lain. Rapor yang ceritanya jauh lebih lengkap dan jujur. Nah, lihat deh perbedaannya. Jelas banget kan? Laporan keuangan itu fokusnya ya ke duit. Untung, aset, utang, udah. Sementara laporan keberlanjutan, ini ngelihatnya lebih luas. Gimana sih dampak operasional perusahaan ke masyarakat, ke lingkungan, dan ya ke performa ekonomi juga secara keseluruhan. Jadi gambaran utuhnya ada di sini. Biar kita semua satu frekuensi, kita lihat dulu definisi resminya ya. Menurut Global Reporting Initiative atau GRI, Sustainability Reporting itu adalah laporan yang diterbitkan perusahaan tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang disebabkan oleh aktivitas sehari-harinya. Simpelnya, ini adalah laporan pertanggungjawaban perusahaan ke kita semua. Oke, mungkin sekarang ada yang bertanya, ngapain sih perusahaan repot-repot bikin laporan beginian? Apalagi kalau nggak diwajibkan? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Di bagian ini, kita bakal kupas beberapa teori yang coba ngejelasin motivasi di balik transparansi korporat ini. Yang pertama ada yang namanya teori agensi. Gampangnya gini, anggap aja manajer itu agen yang kita sewa buat ngejalanin perusahaan. Nah, kita sebagai pemilik atau investor itu prinsipalnya. Masalahnya, si manajer ini tahu jauh lebih banyak kondisi dapur perusahaan daripada kita. Laporan ini fungsinya kayak jembatan informasi. Biar nggak ada curiga-curigaan, biar kita percaya, dan biar ketidakpastian berkurang. Terus yang kedua, ada teori sinyal. Ini intinya soal ngasih sinyal atau ya kasarnya pamer hal-hal baik. Perusahaan yang emang udah bagus dan peduli sama isu keberlanjutan pasti pengen dong semua orang tahu. Nah, laporan ini jadi cara mereka ngasih sinyal kuat ke investor atau calon karyawan. Seolah-olah mereka bilang, lihat nih, kita ini perusahaan berkualitas tinggi loh, ini buktinya. Lanjut, ada teori pemangku kepentingan atau stakeholder theory. Idenya sederhana, perusahaan itu nggak hidup di ruang hampa, jadi tanggung jawabnya bukan cuma ke pemegang saham yang ngecer profit, tapi juga ke semua pihak yang kena dampak. Ke karyawannya, ke pelanggannya, ke komunitas sekitar. Laporan ini jadi cara perusahaan buat ngobrol sama semua pihak itu dan nunjukin kalau mereka peduli. Dan yang terakhir, ada teori legitimasi. Ini keren banget. Intinya, perusahaan itu butuh semacam izin sosial dari kita, dari masyarakat, buat bisa beroperasi dengan lancar. Nah, caranya gimana ya dengan nunjukin kalau nilai-nilai mereka sejalan sama nilai-nilai kita? Laporan keberlanjutan ini jadi bukti, jadi rapor mereka buat nunjukin kalau mereka adalah warga korporat yang baik dan layak kita dukung. Oke, kita udah ngerti nih kenapanya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara bikinnya? Di bagian ini, kita akan bedah aturan mainnya, standar-standar yang jadi panduan pelaporan keberlanjutan, khususnya yang berlaku di Indonesia.
Alurnya tuh sebenarnya cukup rapi dan terstruktur loh. Jadi semuanya itu berawal dari acuan global PBB, yaitu SDG Study. Dari situ turun jadi regulasi nasional, di sini ada POJK. Nah, waktu nyusun laporannya, perusahaan nggak asal bikin. Mereka pakai standar internasional. Yang paling umum itu GRI. Dan voila, hasil akhirnya adalah sebuah laporan keberlanjutan yang komprehensif. Coba kita zoom in sedikit ke regulasi nasionalnya. POJK nomor 51 ini penting banget teman-teman. Kenapa? Karena peraturan ini mewajibkan, ya, wajib hukumnya buat lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk bikin laporan keberlanjutan. Jadi buat banyak perusahaan besar di Indonesia, ini udah bukan pilihan lagi, ini adalah sebuah kewajiban. Ini langkah besar banget buat mendorong transparansi di negara kita. Nah, tadi kan kita sebut soal standar. Kalau ngomongin standar pelaporan keberlanjutan, GRI ini juaranya. Global Reporting Initiative ini adalah pedoman yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Gunanya apa? Biar laporan yang dibuat itu berkualitas, isinya jelas, dan yang paling penting, bisa dibandingin. Jadi kita bisa bandingin apel dengan apel, antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, bahkan di negara yang berbeda. Oke, kita udah sampai di bagian akhir. Sekarang, yuk kita tarik benang merahnya. Kenapa sih semua ini penting? Bukan cuma buat perusahaan, tapi juga buat kita semua, sebagai konsumen, sebagai investor, dan sebagai warga masyarakat. Terus, untungnya buat perusahaan apa dong? Wah, banyak banget. Pertama, jelas jadi lebih transparan dan akuntabel. Kedua, citra merek dan kepercayaan publik pasti naik. Ketiga, hubungan sama semua pihak, dari investor sampai pelanggan, jadi makin kuat. Ini semua ujung-ujungnya bikin mereka lebih kompetitif, dan strategi jangka panjangnya pun jadi lebih tajam. Jadi, ini bukan sekedar laporan, ini investasi buat masa depan mereka. Kalau ada satu kalimat yang perlu kita ingat dari semua ini, mungkin ini dia. Transparansi adalah langkah pertama menuju akuntabilitas. Sederhana tapi dalam banget maknanya. Karena tanpa transparansi, tanpa kita tahu apa yang sebenarnya terjadi, gimana kita bisa menuntut pertanggungjawaban? Nah, laporan inilah kuncinya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Lain kali pas lagi mau beli produk, atau mungkin mau investasi di sebuah perusahaan, coba deh berhenti sejenak dan tanya, kira-kira apa ya cerita di balik perusahaan ini? Apakah mereka jujur soal dampaknya? Karena sekarang, kalian tahu di mana harus mulai mencari jawabannya. Terima kasih sudah menyimak,